3, 2, 1. Ya. Halo everyone. Kameranya yang mana ini? Oh, yang itu. Parah ini kameramen Kristo mana kamera ya. Halo viewers and welcome back to another session of Youth Vibes. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kameramen tepuk tangan. Parah ini kameramennya, nggak dikaji udah. Oke. Baik, pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Pernah dengar pantun? Mau. Pantunnya seperti ini. Ya. 2, 3 kucing berlari. Cakep. Saya susun 10 jari jemari. Kepada siapa? Kepada semua viewers yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Ya. Orang Indonesia, ada orang Malaysia, ataupun di negara yang lain, kami mengucapkan halo. Lambai dulu dong. Lambai. Halo. Ya. Nah, pada saat ini kami sangat berbahagia. Ya. Tapi bukan saya, karena saya menggantikan moderator yang lama. Ya, saya nggak tahu dia kemana. Jadi, ya diberikan kepada saya lah ya tugasnya. Pada hari ini kita ada beberapa teman yang sangat luar biasa. Ya. Saya memperkenalkan dulu diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Reynold Tommy Ernest Sambain, bisa dipanggil Tommy. Ya. Saya orang Malaysia. Begitu juga dengan sahabat saya yang ada di sebelah, yang memakai baju putih. Halo guys. Pakai baju putih. Ini namanya Charlison May. Ya. Wah. Dan ada lagi abang saya yang di sebelah. Namanya siapa, Bang? Halo, saya Rian. Oke, Abang Rian ya. Begitu manis sekali senyumannya. Ya. Malu-malu dia. Baik. Ada lagi yang paling ujung. Sahabat saya mengenakan bangku seperti ini. Bang George. My name is George. Wah. Saya asal dari timur Indonesia, teman-teman. Oke, jadi sebagai info ya teman-teman, yang ada di sini ini teman saya dari Malaysia juga. Halo guys. Apa kabar kalian yang di Malaysia? Wah, gimana cara greetingnya kalau di Malaysia? Kalau di Malaysia tuh kami ada bahasa daerah. Kalau mau greeting sana, ya sekarang sore ya. Ya. Sonong Sodopon. Ya. Ya. Saya boleh bayangkan yang di Malaysia sedang membalas Sonong Sodopon juga. Iya. Kalau mau bilang I love you, Wah, gimana? oh kayaknya ada yang mau ditembak nih. Iya. Gimana cara bilang I love you? Kalau I love you dalam bahasa kami itu, di bahasa kita, Iya. Muhang aku dika. Wah, jadi buat dia bos. Jadi Muhang aku dika. Jangan ada Baik, viewers yang ada di rumah, Muhang aku dika. Wah, perkataan yang kita pelajari hari ini. Nah, yang di sebelah sana pula, dari mana Bang? Asalnya? Oh, kalau aku asalnya dari Manado. Jadi Orang itu terdapat Manado. di Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Produk Manado ya? Iya, produk yang Manado. Yang di sebelahnya lagi, dari mana? Sama, kami satu pabrik. Iya, satu Satu pabrik? Iya. Oh, jadi keluarnya bareng atau? Enggak. Enggak keluar bareng. Jadi dari Manado. Iya. Dari Manado. Berarti nggak pernah Ketemu gagal Manado, berarti. nggak Mas. mau. Kata-kata Manado coba apa? Dari Bang Tadi George. kalau Ya. apa tadi I love you tadi? I love you. Muhang Okudika. Okudika. Oh, kalau Manado tak sayang panganan. Hai. Tak sayang, tak sayang. Jadi Manado tak sayang panganan. Selamat sore. Kan tadi sudah Sonong Sodopon tuh. Sonong Kalau Sodopon. Manado Sama kan? sih. Sama aja. Ya, kalau Selamat sore. logatnya ya. Logatnya. Sonong Sodopon juga? Bukan. Sama. Bukan. Oh, selamat sore berarti ya. Oh. Baik, baik. Jadi kita di sini saudara-saudariku Malaysia X Indonesia bersatu. Wah. Wow. Keren. Ya, adik kakak ya. Ya. Baik. Pada saat ini saya ada sebuah pertanyaan. Siapa orang yang paling penting dalam hidup kalian? Kita boleh dari abang baju putih. Siapa yang paling penting dalam hidup? Mau bilang pacar tapi sekarang saya lagi nggak punya pacar. Sama. Ya. Nah, kalau sekarang lagi kuliah ya, mungkin jawaban yang paling relate itu orang tua. Orang tua. Kalau menurut saya. Oke, orang tua. Kenapa orang tua? Ya kalau nggak ada orang tua, saya nggak kuliah ini. Oh. Nggak ada yang bayar kuliahnya. Kok saya tanya ya. Kalau abang, Bang Rian gimana? Siapa orang yang terpenting dalam hidup Bang Rian? Ya sama seperti kan, Orang orang tua juga. Oh, orang tua.
Berarti yang di sini belum punya pacar dua-duanya ya, maka sebenarnya orang tua. Ada dua yang sama. Berarti enggak. Jangan menghakimi dulu. Iya, Yang paling ujung, siapa yang orang tua yang penting? Kalau saat posisi sekarang yang ada pada saat ini ya, Tuhan. kalau Tuhan sudah pasti Ya, itu paling sudah pasti. penting. Iya. Tapi kalau bercerita tentang orang, sudah pasti di situasi kita yang ada pada saat ini, kita sama-sama perantau, adalah teman. Teman. Teman adalah sosok yang paling penting ketika kita menjadi seorang perantau. Oh, gitu ya teman-teman. Bagi saya, sosok yang paling penting itu adalah siapa? Bisa tebak? Bisa komen di bawah ya. Kalian jawab untuk saya. Siapa orang yang paling penting itu? Baik. Kalau kita ngomong-ngomong pasal orang yang terdekat, ya. Dan tadi kita ngomong bahas tentang orang yang terpenting itu adalah Tuhan, betul? Tuhan sudah pasti. Tiba-tiba terngiang-ngiang di kepala saya. Ada sebuah pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya kayak gini, dengar baik-baik. Gimana sih caranya biar kita bisa naruh Tuhan jadi yang paling utama dalam hidup? Yang pertama kita cari pas seneng atau susah. Yang terakhir kita andelin sebelum ambil keputusan. Dan yang terbaik yang kita punya. Saya mau tanya nih buat kita. Bagaimana kita dapat menaruh Tuhan sebagai yang paling utama dan pertama dalam hidup kita dalam situasi apa? Ya, mungkin boleh dari ujung dulu kali ini. Ya, yang lebih berpengalaman Yang dulu lebih lah. berpengalaman ya. Bang George. Senior. Oke, jadi kalau menaruh sesuatu hal itu penting, Oh, ya. yang pertamanya kita harus menyadari dulu. Menyadari. Sesuatu ini benar-benar penting untuk kita atau enggak. Oh ya. Ya, saya berbicara bukan berarti juga dalam konteks hanya kepada Tuhan saja. Saya bisa mengilustrasikan ini bahwa sesuatu hal yang kita ingin membuat itu menjadi hal penting, kita ingin, oh ini yang saya butuhkan. Yang pertama itu kita harus menyadari, kita harus betul-betul tahu bahwa sesuatu hal itu penting. Nah, sekarang tadi kan ditanyakan kenapa apa tadi pertanyaannya? Kenapa gimana sih kita bisa naruh Tuhan jadi yang utama dan yang Gimana sih kita harus bisa Iya. menjadi tua yang membuat Tuhan, Hmm. kita menempatkan Tuhan itu di paling pertama. dalam hidup Ya. kita. Ingat Tuhan itu adalah yang utama dan terutama, yang pertama dan terutama. Hmm. Yang pertama dan terutama itu sudah pasti nggak bisa kita gangguan. Iya. Tapi bagaimana supaya kita bisa menjadikan Tuhan itu yang pertama dan utama? Karena tanpa kita pungkiri teman-teman, di dalam kehidupan anak-anak Gen Z, saya juga termasuk Gen Z ya. Tuhan seringkali sudah tidak menjadi the first in our life. First, yang pertama. Saudara. Tidak menjadi yang nomor satu lagi. Hmm. Karena kenapa? Karena banyak orang menyadari sekarang bahwa bukan Tuhan lagi yang nomor satu. Ya benar. Mungkin Hmm. mereka merasa orang-orang yang membantu mereka, yang berdekatan dengan mereka, yang mensupport mereka, itu memang pure dari orang tersebut, bukan dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa memang Tuhanlah yang harus menjadi nomor satu. Nomor satu ya. Jadi Iya. kita andelin sebelum kita ambil apa-apa keputusannya. Oh, satu. So, saudari, satu jawaban yang sangat dalam. Saya hampir menetekkan air mata, tapi saya harus tahan. Ya. Ya. Gak ada tisu disediakan. Nggak ada Jangan tisu di nangis. sini. Ya, nanti catuan air juga, nggak ada air kita. Baik, kita lanjut, kita pilih. Oh, sama aja ya. Sama aja. Berurut ya. Ya, berurut aja. Jadi kalau menurut aku sih, bagaimana caranya menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Iya, yang pertama. Kalau menurut aku, ya mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu. Kan? Contohnya ketika bangun pagi, seharusnya kan anak Gen Z sekarang kan, termasuk saya juga, dia cari yang pertama itu apa? Kira-kira? Saya yang Handphone pertama. ya kan? Oh iya, HP. Handphone. Tapi jadi kalau kita mau mencari Tuhan atau menempatkan Tuhan yang paling pertama, marilah kita mulai pelan-pelan ya. Ya. Pelan-pelan dengan artinya renungan pagi, Renungan baca pagi. Alkitab. Ya. Ya itu aja mungkin. Jadi itu merupakan satu teguran keras juga bagi Iya. saya. Karena saya pagi-pagi bukan cari Tuhan, saya cari HP. Oh, sadar diri ya, Pak? Sadar diri ya. Saya kameramen. Kameramen senyum semua. Berarti semua juga buka HP pagi-pagi. Ini lagi satu. Ini. Selesai itu. Itu. Pegang HP.
contohnya. Apa? Pagi-pagi nonton TikTok. Iya. Kalau bukan TikTok, Instagram, apa lagi? Facebook. Itulah. Setidaknya kalau nggak bisa buka Alkitab, bukalah Alkitab. Unai Bandung. Atau ya podcast inilah. Iya. Youth Vibes buka aja lah. Ya enak nih nonton pagi-pagi. Terima kasih ya. Jadi bertobat lagi kita ya. Ya, kita Mulai sekarang tobat. Ya, tobat ya. Ya, oke, baik. Tinggal satu ya. Nggak ada usah pilihan, lagi. nggak usah. Jadi gimana? Ya, apa ya? Paci, Oh, iya. macam mana Paci? Oh, di Malaysia panggil paci, saudara. Oh ya. Halo teman-teman, kayaknya mendengar jawaban dari dua orang abang ini tadi, kayaknya saya nggak usah jawab lagi sih. Udah dirangkumi Sudah ya. keren jawaban Iya. mereka. Ya, biar nggak kalah keren juga, saya mau kasih perumpamaan ini. Apa ya minuman yang paling populer di sini apa ya? Pocari Sweat sama Milo. Oke. Oh. Pursuit. Oke, coba bayangkan teman-teman, kita ada gelas, ada Milo. Kita mau tuang Pocari Sweat, nggak bisa kan karena gelasnya penuh. Iya. Gimana supaya kita boleh mengisinya? Iya. Kita buang dulu Milonya baru beli di Pocari Sweat. Begitu juga Tuhan, teman-teman. Kenapa Tuhan susah menjadi yang terutama? Karena ada benda lain, ada hal lain yang mengisi hati kita. Jadi gimana Tuhan keren, memasuk? keren. Ya kan kalau hati kita sudah penuh. Jadi pastikan hati kita kosong, kita memerlukan Tuhan. Waduh. Pas nggak? Pas. Saya seperti terkena panah. Langsung kayak gitu saya. Jadi katanya tadi saudara-saudari, Tuhan itu bagai Pocari Sweat, no sponsor. Oh, Bukan nggak sponsor. gitu. Bukan sponsor ya. Katanya kita harus membuang dulu apa yang kotor dalam diri kita agar Tuhan bisa masuk ke dalam diri kita. Benar begitu saudara? Kira-kira begitu. Seperti itu. Wow, sangat dalam sekali ya. Kayaknya semua hari ini menembak saya. Ini. Karena saya tidak melakukan apa yang dikatakan. Baik, saudara, terima kasih. Nah, saya juga memberikan pendapat. Saya ingin tanya pemirsa yang ada di rumah. Siapa orang yang paling dekat dengan saudara-saudari? Ya. Tulis di komen. Mungkin ada pacar, ya. Mungkin ada kakak adik, ada mama papa, ya. Apalagi pacar tuh ya. Pagi-pagi udah telepon pacar. Ya. Apalagi mau tidur, pasti sleep call kan? Nah, ayo ngaku. Ngaku kalian pernah sleep call? Bang Jos pernah? Biasa. Hari-hari. Pastinya kameramen semua pernah, semuanya senyum ya. Nah itu yang baju kuning tuh. Ini lagi Pernah. Ini lagi sleep call. Sleep call Oh, ini. gitu. Ini sleep call. Oke. Waduh. Nah, jadi saudara-saudariku, pastinya apabila kita memiliki masalah, yang kita cari sebagai pacar itu siapa? Pacar kita. Ya. Kita mau curhat sama siapa? Pacar. Pacar. Kita mau manja-manjaan sama siapa? Pacar. Pacar. Ragu-ragu kayaknya abang itu. Oke, jadi apabila kita meletakkan Tuhan sama seperti posisi mereka, ya, yang terutama sama seperti pacar, maka apabila kita mempunyai masalah, kita mempunyai kesedihan, yang kita cari itu siapa? Pacar. Tuhan. Tuhan. Tuhan dulu. Kita akan cari Tuhan, saudara-saudari. Jadi mari kita meletakkan Tuhan yang pertama. Nah, jadi, wah, jawaban kalian seperti dokter-dokter ya, menembak saya, menembak kameramen juga ya, semua ini. Nah, kita lanjut lagi. Nungguin ya. Ya. Jangan bikin grogi dong. Menurut kamu, karakter atau sikap apa yang paling penting dimiliki anak Tuhan zaman sekarang? Biar bisa benar-benar dipakai di tengah dunia yang makin kompleks dan tantangan terbesarnya buat tetap setia tuh apa sih? Nah, gimana tuh? Kalau tuh udah dari ujung, sekarang kita dari tengah. Kita Waduh. Ya. Jadi kalau apa pertanyaan tadi? Menurut Abang, Iya. karakter atau sikap apa yang paling penting dimiliki anak Tuhan zaman sekarang biar bisa benar-benar dipakai di tengah dunia yang makin kompleks dan tantangan terbesarnya buat tetap setia itu apa sih? Jadi kalau menurut aku tuh memiliki apa ya bisa dikatakan? Orang-orang muda pada saat ini mungkin mempunyai integritas yang tinggi kan? Integritas yang Iya. tinggi. Jadi
nggak perlu dengar-dengar orang-orang lain. Contohnya kalau mereka pergi ke tempat sini untuk nakal mungkin ya kan, untuk dugem, kan banyak kan anak-anak muda sekarang. Tapi kalau kita mempunyai integritas yang tinggi itu, godaan-godaan itu bisa kita apa? Bisa kita tangkis lah ya kan. Bisa Istilahnya ditangkis. jangan mendekat. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, orang-orang muda pada saat ini, apalagi generasi Z ini, Generasi Z. Gen Z ini, ya harus memiliki integritas yang tinggi. Integritasnya. Supaya ya bisa terhindar dari hal-hal yang apa yang tidak diinginkan. Diinginkan. Iya. Oh, gitu. Jadi solusinya gimana tuh Bang? Kira-kira. Solusinya ya pertama ya balik lagi ke pertanyaan yang Balik yang bulat pertama. ya. Bulat hubungan kita dengan Tuhan. Relate sekali ya. Jadi kalau udah buat hubungan kan pasti Tuhan akan tolong lah. Kalau udah buat hubungan bersama dengan Tuhan. Oke, baik. Wih, satu jawaban yang sangat baik ya. Nah, satu pertanyaan tadi, dugem itu apa ya? Kami sebagai orang Waduh. Malaysia. Oh ya, dari tadi saya Oh, bingung. iya, Dugem ya. itu apa? Coba Dugem dong. itu clubbing. Oh, Clubbing iya, malam-malam. Tahu? Pernah ini pasti. Waduh. Oh, oh dugem yang clubbing ya? Oh, oke, baik. Satu perkataan yang baru bagi kami orang Malaysia. Ya, Pernah dugem? anak-anak. Jangan ditanya. Nah, ditanya ya. Oke. Nah, ditanya baru lagi nih. Set. Nah, Bang George, gimana nih tanggapannya tentang pertanyaan tadi? Oke. Apa sebenarnya menjadi kebutuhannya Yes. untuk bisa, kalau saya ingat tema ospek Unai 2025, Waduh. itu lentera, Lentera itu ya? sih itu singkatannya. Lentera. Latihan edukasi nilai tangguh etika yang saya ambil yang R Adaptasi. sama A. R sama A. Relation and adaptation. Relation adaptation. Itu relasi, membangun relasi, dan kita harus bisa beradaptasi dengan relasi itu. Keren. Masih hafal dia? Masih hafal. Relation bahasa and Inggris ya? adaptation. Ya. Relation and adaptation. Jadi itu yang kebutuhan. Jadi gimana tuh caranya biar kita bisa menangani tantangan itu untuk Ya, tetap setia? Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada pada situ. Dengan cara kita harus bisa membangun relasi. Relasi. Nah, tentunya kalau kita membangun relasi, tidak bisa kalau orang yang ada di sekitar kita itu tidak mendapatkan feedback dari kita. Artinya bukan mendapatkan keuntungan dari kita, tetapi mereka bisa menerima keadaan kita di situ. Itulah arti relasi. Relation adaptasi. Relation and adaptation. Dan walaupun lingkungan itu sangat berjauh dengan mungkin kebiasaan kita, apapun dengan keadaan dunia kita sekarang. Iya. Walaupun dunia kita sekarang begini adanya, keadaannya, nggak semua orang kayak begini. Tapi karena ini sudah zamannya, kita harus bisa beradaptasi. Adaptasi. Makanya itu yang bisa saya jawab, itu yang paling dibutuhkan sekarang ini untuk orang-orang muda khususnya relation and adaptation. Oh, Betul, begitu ya, betul. sorry. Jadi dicatat ya. Ya, baik-baik relasi dan adaptasi. Nah, kita teruskan. Gimana pendapatnya Pace? Wajib. Yang terakhir terus nih. Ya. Ya. Ya, kehabisan jawaban lagi kan, keren-keren jawaban mereka. Oke, kalau menurut saya yang paling penting untuk kita punya di dunia sekarang ini, kita harus mempunyai pendirian yang teguh. Prinsip lah. Iya. Ya. Karena ya kita lihatlah anak-anak muda sekarang sebenarnya kalau pas tentang agama ya, soal agama sudah tentu mereka di rumah sudah diajarkan di ibadah juga gitu ya kan. Iya, benar. Tapi yang menjadi permasalahan kita lihat sekarang ini banyaklah kebiasaan yang kurang cocok lah, yang Kurang tidak cocok. baik. Iya. Jadi oleh karena mereka ini salah pergaulan, ya kan, mungkin teman-teman mereka dia yang beda sendiri gitu. beda. Padahal dia tahu yang mereka lakuin itu nggak benar. Tapi oleh karena dia prinsipnya tidak teguh, nah dia malah ketarik sama teman-temannya. Teman. Oh, oke. Tuh, jadi padahal sudah benar prinsipnya, tapi oleh karena nggak kuat, nggak kukuh pendiriannya, nah jadi tertarik gitu kan. Seharusnya kalau dia mempunyai pendirian yang teguh, dialah yang mempengaruhi temannya yang lain. Gitu menurut saya. Pas. Cakep. Nah, oke, baik teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Kalian dengar gak itu?
bel makan. Waduh. Saya pasti bel makan atau perut kalian ini? Atau itu Kayak tadi gitu ya. Perut. Ya Sosial udah Meronta-ronta dia. Iya, benar. Meronta-ronta. Udah menunjukkan jam makan ya. Jadi kita juga mau makan dulu. Kita sudahin aja ya. Udah banyak sekali yang diberikan oleh para narasumber kita yang ganteng-ganteng ya. Jadi kita akan bertemu lagi di episode seterusnya dalam Youth Vibes. Kita lambai dulu dong. Lambai dulu. Kameramen juga tuh. Lambai. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. cuma 2 soal.